Tuhan memberikan hukum Taurat untuk satu tujuan, dan itu adalah dengan hukum Taurat. Dunia akan mempunyai pengetahuan tentang dosa dan mengakui bahwa mereka membutuhkan seorang juru selamat. Tanpa hukum Taurat, tidak akan ada dosa. Misalnya, jika tidak ada hukum yang mengatur batas kecepatan maksimal laju kendaraan di jalan tertentu, dengan kata lain, tidak ada batas kecepatan, polisi lalu lintas tidak dapat menghentikan Anda dan memberikan Anda surat tilang karena melampaui batas kecepatan. Secara sederhana, dapat dikatakan tidak ada hukum Taurat, tidak ada dosa. Tidak ada pengetahuan tentang dosa, tidak ada kebutuhan akan seorang juru selamat. Hukum Taurat diberikan untuk membawa manusia pada ketidakberdayaan, supaya dalam keputusasaannya, manusia akan menyadari pentingnya Yesus. Karena hukum Taurat, tidak seorang pun yang dapat mengatakan bahwa ia bukan seorang berdosa, dan tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan Yesus Kristus. Itulah tujuan dari hukum Taurat. Hukum Taurat tidak dirancang untuk menjadikan Anda kudus, tetapi untuk menyadarkan Anda akan ketidaksalehan Anda. Apa yang telah dilakukan iblis adalah membuat manusia terus tunduk pada hukum Taurat, supaya ia dapat membuat manusia terus-menerus merasa bersalah. Iblis adalah ahli hukum yang terus-menerus mengingatkan Anda tentang betapa tidak layaknya Anda. Ia dikenal sebagai pendakwa saudara-saudara. Di bawah ini adalah beberapa dari serangan-serangan umumnya. Kamu menyebut dirimu sendiri orang Kristen. Kamu munafik. Untuk apa kamu berdoa? Tuhan tidak akan pernah mendengarkan doa-doamu. Lihat saja cara hidupmu sendiri. Kamu berani masuk ke gereja? Sahabatku, semua ini adalah dusta. Semua dusta. Iblis sedang menggunakan hukum Taurat untuk membuat Anda menyadari semua kekurangan Anda. Tetapi melalui Yesus Kristus, Anda tidak lagi berada di bawah penghakiman hukum Taurat. Iblis telah dilucuti melalui kuasa salib. Yesus tidak mengenal dosa, telah dihukum di salib demi Anda. Melalui Yesus Kristus, Anda sekarang dibenarkan, terpisah dari perbuatan hukum Taurat. Jadi, saat Anda mendengar suara si pendakwa sedang mendakwa Anda, ingatkanlah diri Anda sendiri bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Nyatakanlah itu dengan suara keras. Ayo, ucapkanlah itu bersama saya 3 kali. Setiap kali lebih keras dari sebelumnya. Aku adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Aku adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Aku adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Kebenaran adalah suatu anugerah. Kebenaran bukan upah atas kepatuhan sempurna pada hukum Taurat. Anda hari ini diselubungi bukan oleh kebenaran Anda sendiri yang merupakan sikap membenarkan diri sendiri, melainkan dengan kebenaran Yesus Kristus. Tuhan memandang Anda sama benarnya dengan Yesus sendiri.